Mereka ini menghematnya luar biasa, sampai makan makanan kucing. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih sudah klik channel ini. Perkenalkan, nama aku Roni. Malam ini aku akan ngebahas tentang orang-orang yang sangat pelit, bahkan bisa dibilang kikir. Kenapa sih disebut kikir? Ternyata mereka ini menghematnya luar biasa, sampai makan makanan kucing. Kalau hidup berhemat, misalnya mengurangi kebutuhan ke mall atau beli sesuatu yang nggak penting, yang bukan kebutuhan pokok, menurut saya itu nggak apa-apa ya, dan wajar-wajar aja. Tapi kalau sampai mengganggu cara makan sehari-hari dan makan yang tidak seharusnya dimakan oleh manusia, itu menurutku sangat luar biasa dan tidak bisa diterima akal. Nah, orang pertama yang aku mau ceritakan adalah Amy Elizabeth. Cewek ini diklaim sebagai salah satu jutawan yang berasal dari Las Vegas. Dia punya kekayaan sekitar 5,3 juta dolar. Ingat, dolar ya. Dan kalau dirupiahkan itu sekitar 75 miliar rupiah. Tapi dengan jumlah kekayaan yang begitu besar, bukannya membuat si Amy menikmati kekayaannya dan hasil yang didapatnya setelah bekerja, tapi dia malah semakin memperketat pengeluarannya. Jadi pengeluarannya Amy ini dalam satu bulan itu adalah sekitar 1.000 dolar. Mungkin kalau kita mikir 1.000 dolar kita rupiahkan itu sekitar 14 juta. Bagi beberapa orang itu banyak, tapi tentunya berbeda. Ini terjadi di USA dan pengeluaran 1.000 dolar per bulan itu sangat terlalu hemat. Apalagi pendapatan Amy ini kan sudah sangat besar, gak sesuai dengan pengeluarannya yang 1.000 dolar. Pendapatannya 5,3 juta dolar atau 75 miliar, tapi yang dikeluarkan per bulan hanya 14 juta atau 1.000 dolar saja. Nah, kira-kira gimana ya cara Amy Elizabeth ini membuat pengeluarannya selama sebulan hanya menjadi sekitar 1.000 dolar saja? Yuk kita perhatikan sama-sama ya. Cara Amy pertama untuk menghemat adalah membatasi penggunaan water heater setiap hari. Jadi sebelum mandi, Amy ambil timer, dia hidupin water heaternya hanya 22 menit. Setelah di 22 menit pas, dia matiin karena timernya sudah bunyi. Nah, abis itu baru dia mandi. Jadi dengan cara ini setiap harinya, Amy bisa menghemat sekitar lebih dari 80 dolar untuk pengeluaran air per bulannya. Kalau menurutku ini masih masuk akal ya, masih bisa diterima. Cara Amy kedua adalah tidak akan pernah membeli perabotan rumah. Oke ya, kalau nggak beli kursi, meja baru, sofa baru, cara seperti itu sih nggak masalah menurutku. Itu wajar-wajar aja. Banyak kok orang seperti itu, nggak selalu gonta-ganti sofa atau perlengkapan baru. Tapi si Amy ini sampai nggak mau mengganti spons cuci piring di dapur. Ini kan sarang kuman, spons cuci piring itu harusnya bersih, karena piring dan gelas ini kan mau kita pakai makan. Duh Amy, kalau mau hemat sih jangan berlebihan kayak gini lah ya. Masih banyak cara lain untuk hemat. Terus berikutnya, dia juga hanya punya satu pisau di rumah, nggak ada pisau lain. Hanya satu untuk semua keperluan. Mau motong bawang, ikan, atau mau motong sesuatu yang butuh pisau, semuanya pakai satu pisau. Tapi dia nggak akan pernah cuci pisau ini supaya menghindari karat. Dia pakai apa nyucinya? Dia nggak mencuci pakai air, dia cuma lap-lap. Jadi setiap kali habis dipakai, pisau itu hanya dilap dan dikembalikan ke lemari pisau. Nah, cara ketiga ini yang paling nggak bisa masuk di akal. Tahu nggak? Amy Elizabeth ini makan makanan kucing. Makanan kucing dimakan. Aduh. Makanannya si Movie, Molly, Kitty. Gimana cara dia menyajikan makanan kucing ini ya? Awalnya sampai cerita tentang Amy makan makanan kucing ini keluar ke permukaan dan sampai kedengar oleh semua orang-orang dan teman-temannya. Awalnya gini, ada teman Amy Elizabeth main ke rumahnya. Mereka ngobrol, mungkin membicarakan sesuatu hal yang penting atau cuma sekedar menggosip. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, mungkin perut terasa lapar ya karena sudah siang. Terus Amy bilang ke temannya, Mak, mau makan nggak? Bolehlah, aku udah lapar juga nih. Bentar Mak ya, aku buatin ya. Nah, Amy ini ke dapur, dia buatin.
Nah, Amy balik lagi ke depan sudah kembali dengan sandwich isi tuna. Nah, mereka tuh sama-sama makan. Ayo mak, udah selesai nih kita makan ya. Nah, mereka makan. Pas dia makan, kok lain ya? Kok lain ya mak? Kok tunanya beda dengan aku makan biasanya ya mak? Ini lebih amis. Terus si temannya ini izin ke belakang. Dia pergi ke belakang sebentar. Dan gak sengaja dia lihat tong sampah yang ada kaleng tuna terbuka. Dia cek, ternyata tuna itu untuk kucing. Nah, aku tuh nggak tahu kalau temannya ini lanjutin makan sandwichnya sampai habis atau enggak. Tapi temannya ini agak kesal. Dan dia tanya sama Amy, mak, kok kasih aku makanan kucing? Tuna itu kan untuk kucing. Nah, pas ditanya begitu si Amy ini nggak nolak. Dia ngaku, iya aku memang makan makanan kucing. Kenapa? Karena tuna untuk kucing itu lebih murah daripada tuna untuk manusia. Terus si Amy malah jelasin, kenapa aku beli tuna untuk kucing? Karena tuna untuk manusia harganya 89 sen. Sedangkan tuna untuk kucing harganya hanya 59 sen. Nah, aku dengan cara seperti ini berhemat sekitar 30 sen. Biasa. Aduh Amy, seharusnya kalau makan seperti itu makan aja sendiri, jangan dibagi-bagian ke teman, ya enggak? Tapi yang mungkin jadi pertanyaan oleh orang-orang sekitar, karena mereka tahu Amy ini seorang jutawan yang pelit, sampai makan makanan kucing, tapi rumahnya kok besar, dan semua perabotannya tuh kelihatan mewah, dan benar-benar cantik dilihat mata. Nah, ternyata semua itu bukan si Amy yang nyari. Dia itu mendapat gratis dari mantan suaminya. Mantan suaminya ini bernama Michael. Nah, suatu hari dia memutuskan untuk bercerai dari Amy. Mungkin dia udah gak tahan lihat istri terlalu pelit kikir seperti Amy ya. Nah, mereka bercerai. Tapi Michael ini meninggalkan rumah mewahnya dan semua perabotan isinya untuk Amy. Karena dia sudah menduga, katanya menurut keterangan saya dapat, dia kasihan pasti Amy ini akan memilih tinggal di apartemen kecil yang hanya punya satu kamar. Nah, trik Amy selanjutnya adalah Amy tidak akan membayar siapapun, maksudnya pembantu, untuk membersihkan rumahnya. Amy tidak akan membayar siapapun untuk membersihkan rumahnya. Jadi siapa yang bersihin rumahnya? Yang bersihkan rumahnya Amy ternyata adalah mantan suaminya Michael tadi. Memang suami super si Michael tadi ya. Tapi akhirnya Michael memilih bercerai, mungkin gak tahan dia sama pelitnya Amy ini. Dengan cara ini Amy bisa menghemat sekitar $400 setiap bulannya. Temannya bertanya sama Amy, kok kau suruh Michael mak yang membersihkan rumahmu? Ya nggak apa-apa lah, aku bisa berhemat dengan cara ini. Lagian hitung-hitung olahraga untuk Michael juga kan. Memang Michael ini benar-benar baik. Kalau dia nggak bersihkan rumah itu akan rusak pastinya. Nah, dia juga kasihan lihat Amy ini. Nanti Amy ini nggak tahu tinggal di mana. Pastinya kalau rumah itu rusak, Amy ini bakal tinggal di apartemen yang kecil. Hal terakhir yang dilakukan Amy untuk berhemat adalah Amy sama sekali tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk perjalanan bisnisnya. Amy lebih memilih naik mobil tuanya yang sudah berumur 17 tahun untuk perjalanan bisnis keluar kota. Dia nyetir sendiri, dia bela-belain nyetir selama 3 atau 4 jam demi menghemat pengeluaran. Nah, kalau dia mikir kalau pergi naik pesawat, ongkosnya pasti sangat lebih mahal. Kalau dia nyetir sekitar 3 atau 4 jam, paling dia beli bensin yang gak semahal harga tiket pesawat. Suatu hari, Amy harus mengadakan perjalanan bisnis ke LA. Nah, dia sudah berencana nih bawa mobil tuanya nyetir sendiri ke LA. Tapi karena ternyata mobil itu bermasalah di jalan, dia bawa mobil itu masuk bengkel. Sampai di bengkel, mekanik bilang kalau mobil ini sudah nggak boleh lagi dibawa perjalanan jauh. Nah, dia nggak percaya. Dia pikir mekanik ini mengada-ngada supaya mereka dapat untung. Nah, akhirnya mekanik bilang terserah. Silakan bawa mobil ini keluar dari bengkel dengan cara mendorong. Kami tidak mengizinkan menyetir. Karena jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada Amy, bengkel ini nggak bisa disalahkan dengan membiarkan customer pergi dari bengkel menyetir mobil yang sedang dalam keadaan tidak aman. Nah, bagus juga ya peraturan seperti ini. Tapi
Amy ini nggak kehabisan akal. Dia tinggalin mobilnya di bengkel dan memilih menelepon Michael untuk menjemputnya dari bengkel dan mengantarnya ke bandara. Alasannya sama orang bengkel, mobil tinggal dulu. Aku mau hitung-hitung dulu di rumah pakai kalkulator, mana lebih bagus kulakukan, membeli mobil baru atau membayar $1.000 untuk perbaikan mobilku ini. Nah, oke, mobil ditinggal dan Michael menjemput si Amy menuju bandara. Sampai di bandara, kalian pikir dia beli tiket? No, dia nggak beli tiket karena dia nggak mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk perjalanan bisnisnya. Dia dulunya kan punya mantan pilot, pacarnya pilot dulu ya. Terus dengan modal perkenalan ini, dengan modal punya mantan pilot, dia jadinya bisa berteman atau berkenalan dengan pilot-pilot lain. Jadinya setiap dia mengadakan perjalanan bisnis, dia pergi ke bagian belakang. Jadi bukan naik pesawat yang seperti kita kalau naik yang komersil ya, yang butuh tiket atau pesawatnya besar, ada pramugari, ini bukan. Dia menghubungi pilot-pilot yang akan melakukan perjalanan pribadi atau uji coba terbang yang punya surat izin terbang, jadi naik pesawat kecil yang nggak ada pramugari atau penumpang sama sekali. Nah, dia rela naik seperti itu demi gratis. Dia pergi ke belakang, dia hubungin, kalian ada rencana pergi ke LA nggak? Nggak ada rencana pergi ke LA. Oh ada. Sebentar, ada tuh teman kami Mike yang mau pergi ke LA hari ini. Oke sebentar. Dia lalu pergi menemui Mike yang dia tunjuk tadi. Dia nggak kenal sama Mike ini. Dia nggak kenal. Dia datangi Mike. Halo Mike, aku ini Amy. Kamu ada perjalanan ke Los Angeles nggak hari ini? Terus si Mike bilang, dia bingung kan karena dia nggak kenal sama Amy nih. Kamu nggak ada cara lain ya mau pergi ke Los Angeles? Amy bilang nggak ada, hanya ini. Si Mike mikir daripada sendirian di jalan, ya bolehlah. Akhirnya dia bisa naik pesawat gratis dengan Mike menuju Los Angeles. Naik pesawat kecil ini pun jika diuangkan ya, dinilai dalam bentuk uang, akan menghabiskan biaya sekitar $2.000 sampai $3.000. Nah, Amy ini memanfaatkan kesempatan numpang, jadinya dia nggak bayar sepeser pun untuk perjalanan bisnisnya. Amy ini tahu kalau jalan hidup yang dia pilih seperti itu pasti banyak menimbulkan celaan atau cemoohan dari teman-temannya atau orang sekitarnya. Kita aja dengarnya nggak tahan, tapi dia memang nggak peduli, nggak ada gunanya ngomongin dia nggak peduli. Kalau menurutku kita boleh hemat ya, tapi kembali lagi jangan sampai apa yang sudah kita cari dengan susah payah, apalagi Amy ini sudah memutuskan pensiun di umur 38 tahun, tapi dia nggak bisa menikmati hidupnya sama sekali. Uang kan nggak dibawa mati ya. Karena ada saatnya manusia tidak bisa lagi menikmati hasil kerjanya jika sudah tua atau sudah dipanggil Tuhan. Jadi menurutku, kalau aku ya, cara Amy ini sangat tidak bisa diterima akal sehat, sampai-sampai mengorbankan dirinya makan makanan kucing. Padahal punya uang yang cukup banyak, sampai sebanyak 75 miliar, itu banyak sekali ya. Jadi, kalau menurut pendapat kalian bagaimana? Kalau kalian setuju, tulis di kolom komentar. Kalau menurut kalian itu tidak setuju atau bertentangan dengan pendapat kalian, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika kalian suka, silahkan di like, subscribe, dan share kepada teman-teman di media sosial kalian. Dan jika aku ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. See you guys in my next video.